Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Imam Abu, sebelum khutbah kita lanjutkan, mohon dibantu bapak yang di dekat adik-adik kita yang di sebelah belakang didampingi, mungkin akan lebih tenang. Terima kasih. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, iman dan amal soleh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita mengambil pemahaman, kita mendaftar di sebuah sekolah misalnya, SMA misalnya, kita mendaftar, tercatat, kemudian bersekolah, belajar, kemudian ikut ujian, dan hasilnya nilainya tergantung kemampuan kita masing-masing. Begitulah iman dan amal soleh. Iman sebagai bentuk mendaftar, kita mengakui, mempercayai Allah sebagai Rabb kita dan Rasulullah sebagai panutan dan teladan kita. Kemudian kita beramal soleh. Begitu banyak amal yang diajarkan di teladan Rasulullah. Itu sebagai kita kerja, berbuat sebagaimana membuktikan amal kita, membuktikan iman kita. Jadi amal adalah bukti dari iman kita. Dari sekian banyak amal soleh yang dipandu oleh Rasulullah SAW, ada beberapa amal-amal yang penting bagi kita untuk kita amalkan secara kontinu, kemudian kita rawat amal itu agar jangan sampai rusak atau hilang kebaikannya atau pahalanya. Kami mencatat ada 6 amal yang hendaknya bisa kita jaga, kita rawat sampai akhir hayat kita. Yang pertama adalah bersedekah. Anjuran sedekah banyak sekali bergandengan dengan amal. Misalnya sholat dan zakat. Zakat bagian dari sedekah secara umum. Namun ada kalanya sedekah itu kita tunaikan kepada orang yang kita kenal, orang yang kita temui sehari-hari. Maka Allah memberi panduan kepada orang beriman agar jangan sampai merusak kebaikan dalam sedekah itu. Misalnya disebutkan di Al-Baqarah ayat 264, artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ini kadang-kadang dengan ada bercanda, kadang-kadang kita sering khilaf. Oh, ini kalau nggak saya dulu nggak bisa jadi seperti ini. Oh, dulu kalau nggak saya yang bantu nggak bisa seperti ini. Nah, ini hati-hati. Apalagi jika ada si penerima di hadapan kita atau mendengar ucapan kita, tentu itu akan menyakiti. Nah,
Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Di ayat Al-Baqarah tadi disebutkan jangan merusak. Di ayat tadi menggunakan layak tubtilu, jangan membatalkan atau merusak, membuat batal pahalanya. Nah ini kadang-kadang bisa jadi bercanda, tapi kadang-kadang kita khilaf bahwa itu sebetulnya larangan untuk mengungkit sebuah kebaikan yang pernah kita lakukan kepada sesuatu, kepada sekelompok, komunitas, bahkan kepada seseorang, pada seorang keluarga. Jadi kalau nggak saya yang biayai kuliahnya apa segala macam, nah ini hati-hati. Kadang-kadang lidah ini tidak terkontrol. Nah maka jangan sampai merusak pahala kebaikan itu. Apalagi kemudian jika si penerima tadi berbuat khilaf sehingga kita tersinggung atau marah. Nah ini pernah terjadi pada zaman sahabat Abu Bakar di masa Rasul. Suatu ketika orang munafik menghembuskan fitnah, rumor bahwa Siti Aisyah tertinggal dari rombongan dakwah Rasulullah karena suatu hal, ikut kemudian tertinggal dan mengambil kalungnya yang jatuh, dan waktu kembali dituntun untanya oleh seorang sahabat namanya Sofwan. Nah, melihat Aisyah dituntun untanya sama seorang laki-laki, kemudian orang munafik menghembuskan bahwa Siti Aisyah di belakang Nabi berbuat yang tidak baik. Santer dihembuskan, saking santernya banyak orang beriman atau sahabat Nabi yang awalnya tidak percaya kemudian jadi percaya. Salah satunya disebutkan di dalam sirah Nabi namanya Mistah bin Usasah. Nah ini Mistah ini sebetulnya orang ekonominya kurang bagus, setiap bulan rutin dapat santunan dari Abu Bakar. Nah, ironisnya justru Mistah inilah yang ikut menggembuskan rumor Aisyah tadi, padahal Aisyah adalah putri dari Abu Bakar. Nah, ketika diputuskan bahwa Aisyah tidak bersalah di surat An-Nur insya Allah kalau tidak salah, maka Abu Bakar itu bersumpah tidak akan membantu Mistah lagi. Kalau bahasa kita, wis gak katanya bantu mana, gak katanya nyumbang mana gitu. Bersumpah. Kemudian turun ayat bahwa tidak perlu bersumpah seperti itu, bahwa apakah Abu Bakar tidak ingin mendapat ampunan dari Allah, mendapat rahmat dari Allah. Nah, kalau seperti kita kan kadang-kadang terpantik emosi kita. Wis dibantu saya ini mau keluarga aku kan gitu. Bahasa Surabayanya, bahasa Sidoarjonya. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kita ungkit-ungkit sehingga menyakiti perasaan. Amal berikutnya adalah menyambung silaturahim. Nah, di zaman yang serba sibuk ini kadang-kadang kita sering luput untuk silaturahim, menyambung keluarga kita dari ayah kita atau dari ibu kita. Justru yang disebut silaturahim adalah karib kerabat keluarga. Kalau teman bisnis, rekan kerja, bukan silaturahim namanya, ya pertemanan. Tapi kalau silaturahim itu yang masih ada hubungan darah, hubungan nasab. Nah, kadang karena sesuatu hal akhirnya itu silaturahim. Karena muamalah, hubungan kemanusiaan, pinjam meminjam, kemudian terjadi ini putus silaturahim. Nah ini anjuran dari Rasulullah ini, sambunglah tali silaturahim, jangan sampai memutus. Karena memang silaturahim itu dekat dengan sikap kasih sayang, dan Rasulullah menyambung tali silaturahim kepada kerabat-kerabat dari ayah maupun ibunya. Nah ini kadang-kadang kita melewatkan hal-hal seperti ini. Amal yang ketiga kemudian adalah merawat alam dan sekitarnya.
Terkadang kita meremehkan. Mohon maaf jika di jalan kemudian puntung rokok segala macam. Satu, selain mengganggu kesehatan juga membahayakan orang lain. Kadang-kadang yang di belakang terkena asap, terkena bara apinya bisa mengganggu atau merusak mata. Karena kami sendiri pernah juga merasakan hal itu. Ini lingkungan ini, badan ini diberi Allah sudah bagus, jangan dirusak. Nah, karena bagaimanapun kita mendapat lingkungan dan tubuh kita ini bersih dan suci dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dijaga sampai akhir hayat. Yang keempat adalah menjaga dan merawat rumah tangga kita masing-masing. Karena naudzubillah angka perceraian sangat tinggi, maka keluarga adalah benteng terakhir umat Islam. Ketika itu rusak, tentu umat Islam juga koyak tatanannya. Dan anak-anak adalah korban dari egoisme ayah ibunya. Kalau sudah ijab kabul, saya terima nikahnya, maka itulah ikrar, ikatan yang kuat yang sebelumnya haram menjadi halal. Nah, betapa banyak orang sangat mudah meremehkan ikatan ini hanya dengan hal-hal yang awalnya sepele, dari chatting, dari WA, dari segala macam, meremehkan hal-hal seperti ini. Padahal waktu menikah yang hadir bisa 100, 500, bahkan 1000 orang. Maka ada seorang ustadz-ustadzah suami istri mengatakan, pikirkan kembali jika Anda ingin bercerai. Karena Anda harus minta maaf kepada seluruh undangan yang hadir waktu kita nikah dulu. Mereka sudah mendoakan kita. Bahkan bisa jadi doa mereka bisa tulus. Dan kita harus minta maaf satu persatu. Apakah kita sanggup? Tentu sangat sulit dan hampir mustahil. Jadi didoakan orang, dirayakan banyak orang, maka itulah menjadi doa. Oleh karena itu, doa yang ikhlas dan tulus menjadi bekal yang penting bagi suami istri sampai akhir hayat. Yang berikutnya adalah menjaga amanah. Setiap kita adalah pemimpin dan diperintah untuk menjaga amanah itu sampai akhir hayat. Makin berat amanah, insya Allah pahalanya juga makin besar. Makin besar amanah, makin luas amanah. Jika kita berkhianat dengan sengaja, tentu menjadi kegelapan di akhirat. Karena kezaliman itu menjadi kegelapan di akhirat yang sangat mengerikan. Di dunia kita bisa melihat, di akhirat kita menjadi gelap karena melalaikan amanah. Tentu satu keluarga ada amanah masing-masing. Misalnya ada ketua RT, amanahnya sekian kakak, satu RW sekian kakak, lurah, camat, dan seterusnya. Makin besar amanah, insya Allah pahalanya juga makin besar jika berlaku amanah. Sebaliknya, jika berlaku khianat, tentu azab Allah juga makin berat. Yang keenam, yang terakhir adalah tentu menjaga iman itu kita sendiri. Apa itu iman? Iman adalah meyakini bahwa kita akan bertemu Allah besok. Iman adalah pengakuan dan bukti kita ingin bertemu Allah dan menyembahnya, dan tidak bisa diukur nilainya. Mari kita lihat Al-Quran bagaimana menggambarkan betapa mahal iman kita itu. Bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 91. Yang artinya kurang lebih, sungguh orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari mereka meskipun emas sebesar bumi. Masya Allah.
Jika di film-film misalnya ada penjahat ditangkap, ternyata dia bos mafia gitu, kemudian ditebus dengan uang sekian di polisi, di kejaksaan misalnya. Nah, besok di akhirat iman kita itu jika ditebus dengan emas sebesar bumi tidak akan diterima. Betapa mahalnya iman kita. Oleh karena itu yang sudah ada di dada ini kita perkuat diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita menghadap Allah dengan iman yang besar juga. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin dirahmati Allah, ada kata-kata bijak. Membangun membutuhkan perjuangan. Namun merawat bangunan yang sudah berdiri butuh perjuangan lebih besar, lebih lama, dan butuh kesabaran yang panjang. Dengan iman yang ada di dada kita jaga, kita rawat, kita pupuk, kita perkuat, sehingga iman itu menerangi diri kita sendiri, menerangi keluarga, dan insya Allah menerangi diri kita di akhirat kelak. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita menghadap Allah dengan iman yang sempurna, amal yang baik. Mudah-mudahan kembali kepada Allah, diridhoinya insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma la tad'ana fi hadhil masjid dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la asiran illa yasartah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innallaha samii'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.